Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang Bapak Ibu, kita lanjutkan pembuatan pupuk bokasi cair. Bahan-bahannya pupuk kandang, ya. Pupuk kandangnya di sini sapi ya, kotoran sapi. Kemudian kapasitas yang mau kita tuju adalah volumenya 20 liter. Tadi cukup 20 liter ya? Cukup untuk wadah sebesar ini. Ya, 4 itu. 4 enggak? Ya enggak apa-apa lah, 3 dulu. Itu sama 1. Kemudian gula pasirnya ditimbang 150 mg ya. Pakai ini. Kemudian EM4-nya nanti 100 ml. 100 ml itu kita bisa pinjam botolnya yang atau gelas aqua itu setengah gelas. Kan 200 ml ya, 250 sebenarnya itu. Jadi setengah gelas itu kurang lebih 100 ml. Ya. Tahapan yang pertama adalah melarutkan gula dulu. Ya. Melarutkan gula, kita tambahkan 2 liter aja dulu ya, 2 liter ke dalam wadah ini. Kemudian masukkan gula, larutkan gulanya sampai larut, baru masukkan IM4. Ya, masukkan IM4 100 ml. Larutkan lagi. Kalau sudah larut, enggak, belum. Enggak, setelah tadi tahapannya apa? Yang pertama melarutkan gula dulu. Masukkan air dulu 2 liter. Oke. 2 liter, terus masukkan gula. Setelah gula ditambah IM4, terus diaduk sampai merata. Ya. Setelah itu masukkan air lagi, tinggal 18 liter kan? Tadi 2 liter. Ini kapasitas mau 20 liter. Jadi 9 liter dulu masukkan biar tercampur semuanya. Nah, setelah itu masukkan pupuk kandang yang 3 kilo. Ya. Masukkan nggak muat. Ini kan 20 liter full nih, Pak. Full ya? Kalau tambah pupuk kandang 3 liter 3 kilo. 3 kilo. Penuh. Tadi ditambah itu kalau bonggol pisang dengan itu beda ya? Ya, Pak, kan cuma 5 kilo tadi. Oh, 10 liter. Oke. Berarti kita setengah adonan ini. Ya. Setengah adonan berarti. Ya. Berarti setengah aja ya biar aman ya. Karena tadi juga hampir penuh ya. Oke. Berarti kita buat 10 liter. Oke, kalau 10 liter berarti kita sesuaikan lagi. Kita yang hitam, atau yang merah, yang hitam. Jadi kita sesuaikan lagi di sini untuk 10 liter ya. Ininya 1,5 kilo aja. Kemudian ini 75 mili. Kemudian ini 50 mili. Ya memang ukurannya sedikit ya Pak. Nanti kalau Bapak mau memperbanyak lagi tinggal dikali lipatkan ini aja ya. Oke. Perbandingannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Selama prosesnya tadi udah paham? Oke. Sekarang yang paling mungkin agak ini diambil aja dulu 1 karung ke sini. Wah, ini ya. Kita salut sama Bapak yang senior. Lebih semangat. Anak muda ini. Iya, anak muda. Ada anak muda. Oke, di sini di depan aja. Ambilkan timbangannya. Silakan. Minta tolong untuk ambilkan timbangannya. Ya, 1,5 kilo. Kita setengah adonan aja. Oke, coba.
Kurang dikit lagi. Kurang dikit. Kurangin dikit lah ya. Kurang sedikit lagi. Kelompok ikan ada. Iya gimana bang? Ya. Udah kurang lebih itu. Kurangi sedikit aja, Pak. Oke. Oke. Oke, itu berapa? 1,5 kilo udah. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau dilihat ini kotoran sapinya memang tidak murni kotoran sapi ya. Masih ada rumput-rumputnya. Nanti bapak-bapak kalau mau buat ini, buat pupuk cair, itu kalau bisa kotoran sapi murni, ya. Jadi maksudnya tidak tercampur dengan residu lainnya, tidak tercampur dengan rumput-rumput, ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini. Jadi kalau bisa nanti kalau untuk pupuk cair, seandainya ada masih rumput begini, kita saring lagi ya, disaring. Oke. Tapi kita kira-kira menurut pengalaman Bapak, Pak Darwin, itu berapa persen kotorannya? Yang ini berapa persen kotorannya? Kotorannya berapa persen dibanding dengan ini? Kohe sapinya itu ada 80%. Ada 80%. 85%. Jadi yang rumput-rumputnya 15%. Enggak, maksudnya kotoran dibanding dengan rumputnya. Ini 60% loh ya. 60%. Karena banyak rumput. Itu karena banyak rumput. Kalau kotoran itu kan memang benar-benar kalau udah jadi emas ya. Oke. Kalau begitu boleh kita tambah kalau 60%. Berarti kita tambah 2 kilo mau ya. Ya, berarti kita kalau itunya tambah kalau 50% katakanlah itu rumput dengan ininya. Lebih ya. Oh, lebih 50%. 70 ya. 70 ada nih. 70-an. Kalau 70% ya tambah lagi. Berarti itu hampir mendekati 3 kilo aja. Iya. Ya. Bisa ya. Kita 3 kilo aja. Karena komposisinya ini tidak kotoran murni ya. Oke, masih tercampur rumput. Tapi catatan ini ya, Pak ya. Ayo sama. Ya. 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 Ya, oke, ambil sendiri. Itu karena ini tercampur rumput ya kita. Ya. Oke. 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 Oke, berarti 3 kilo ya? 1 kilo lagi. Hah? 2 kilo 2. Sama. Sama. Kita kelapan angka, Bang. Oke. Karena ini kira-kira kandungannya 50% untuk kotoran sapinya. Karena udah campur rumput, kita 3 kilo. Kembalikan ke posisi awal ya. Ininya, komposisinya. Tapi kalau memang murni yang Bapak Ibu, yang komposisi itu digunakan yang setengahnya kalau dengan wadah yang itu ya. Oh iya ya. Itu segitu ya, banyak ya? 3 kilo kurang lebih lah. Kurang lebih. Oh iya, lebih. Ada tambah. Oke. 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 Oke, sekarang kalau sudah menimbang itunya, ini silakan pakai timbangan ini untuk menimbang gula. Gula 75 miligram. 75 gram. Kok 75 miligram? 75 gram. Harus Namun Anda nih biasa sekitar 75 gram.
Coba yang satu lagi. Itu udah 0, betul? Udah 0 kan? Oh, udah. Ini udah. Hah? Udah 0 ini. Coba itunya apa? On off ya. 0,75. 0,75 udah. Ya. Udah. Cukup. Enggak, ini masih baru 15 gram. Nah, ini Berarti 15. kurang gede tempatnya. Tapi kalau coba Ibu, maaf, ini kan setengah kilogram. Iya. Ya, coba maaf ini yang ini. Berarti soal setengah Pak ya? Ya enggak enggak sampai 1 on. Itu lebih 1 on. Ini bener setengah kilo sih. Ini bener. Hah? Ini setengah kilo nih kan? Iya. Ini coba 0,5 nih. Ya coba. tuangkan. Ya coba. Lagi semuanya. Terus. Nah. Oke. Coba Ibu. Ini baru 30 nih. Lebih nih ya. Oh. 2 on ada ini. Ini 2 on. Iya 2 on ini. Nah, malah kan 0,075 berarti 0,07 harusnya. Iya. 0,07 berarti. Berarti nggak sampai seon kan? Ya. Itu tambah 100 Pak, itu tambah ganti ke sini. 0,1. Dia kan berarti harus. 0,1 berarti Nah, coba. Coba. Iya 0,7. Itu kebanyakan ini. enggak terbaca ya. Enggak terbaca dia. Ini terlalu. Kebanyakan di sini Pak. Oh, ini aja dulu deh. Ya, kalau ada di tempat Bapak Ibu kan 1 on kurang lebih ini ya. Bagi kiri saya Pak. Ya, Tambah sedikit ini. ini sekitar 50 gram, 0,05, 50 miligram, 50 gram. Kurang sedikit lagi ya Pak. Nah, sekitar segitu. Silakan. Satu kelompok lagi. Oke. Ngujeknya pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sesuai sama body. Ya. Oke. Oke, kalau udah masukkan IM4-nya. Udah larut semua? Kalau belum sampai larut dulu. Kalau belum sampai larut. Ya. Itu 1 sendok. 10 kan? Enggak, pakai gelas aqua aja. Kalau 100 itu setengah gelas. Ini kan 250 mili kan? Kurang lebih segini. Ya, setengah gelas. Oh, 50 mili. Oh ya, kebanyakan. Tapi nggak apa-apa berlebih. Mana yang kebanyakan tadi? Itu udah. Ini 50 mili. Belum dimasukkan semua kan? Belum. Oke. Jadi pakai tutup gini Pak. Ah. Oh, 10 mili. Oke. Jadi 5. Jadi 5. Oke. Ini Pak. Ya, ini segini. Pak, 10 mili ini. Ini ya? Oh ya, 50 Pak. 50. Itu coba lihat. Kurang lebih sama enggak? Sebentar. Jangan dulu. Masukkan air dulu setengahnya. Air dulu. Air. Air setengahnya. Berarti 8. Tadi kan 8 liter, tapi jangan semua dulu. Setengahnya aja dulu. 4 liter dulu, 4 liter. 4 liter dulu. 4 gelas. Ya, 8 gelas. 8 dulu. Ya. Aduk dulu. Ya, baru 2 genggaman aja dulu. 2 genggam dulu. Oke. Ya, oke. Jangan cepet-cepet Pak, nanti ini nyiprat. Oke. Oke, ya pelan-pelan aja. Kalau ada batunya keluarin aja. Oke.
Tengah aja dulu. Ya, 3 genggam atau 2 genggam dulu, biar itu larut dulu Pak. Ya, oke. 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 Ya. Satu arah aja Pak ininya. Ah, satu arah. Nah, gitu. Satu arah, satu arah. Itunya satu arah aja. Nah, gitu. Apa itu? Sarung tangan. Memang kalau biasanya Sepertinya ngeri Pak. oke. Udah semua yang kelompok itu. Tidak sabar, Pak. Langsung. Oh, tidak sabar. Cuman masih dikit. Dan Oh. langsung mau di Oke, ya. Oke. Nah, sekarang tambahin 4 liter lagi kan? Oke. Tambahin air dulu. Tambahin air dulu biar enak ngaduknya. Oke. Ini? Nah, ini. Nah, gitu biar nanti kalau udah susah ngaduknya nanti pakai air lagi, tambah 4 liter lagi. Ya, oke. Wah, ini pakai APD namanya. Memang ini kalau bisa memang nanti disaring dulu ya. Disaring dulu jadi rumput-rumputnya nggak masuk ke sini. Jadi kalau rumput-rumput masuk ke sini itu penguraiannya juga agak lama. Jadi kalau bagusnya yang murni kotoran sapi ya, nggak tercampur rumputnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita coba segala hal. Betul nggak? Nah, nanti yang lebih penting itu setelah ini jadi dalam 5 hari langsung diuji cobakan di tanaman yang di pot di depan rumah aja. Biar enak memantaunya. Lihat perbedaannya mana yang pakai pupuk dengan yang enggak. Bedakan pertumbuhannya. Jadi yakin kalau Bapak Ibu buat ini, oh ini ternyata ada pengaruhnya gitu. Ini sudah 10 liter di dalamnya ya. Nah, ini kan kelihatan ya, karena rumputnya lumayan banyak ini. Ya nggak apa-apa, kita coba aja semuanya ya. Karena berdasarkan sumber daya yang ada di lokasi kita ya. Mungkin di sini juga kotoran sapi agak susah ya. Hah? Oh, kotoran ayam banyak. Ya. Tapi kalau kotoran ayam di sini sudah dicampur dengan sekam nggak? Ada juga yang enggak. Oh ya, boleh juga nanti kita coba. Bapak coba ya nanti ya, pakai kotoran ayam. Ininya 10 liter. Kotoran ayamnya 1,5 liter, 1,5 kilo ya. Kemudian pakai gulanya kan 75 gram lah kurang lebih. Ditambah dengan E4. E4-nya nanti di sini banyak yang banyak bersisa. Nanti Bapak-bapak boleh coba. Ya, tes di rumah. Atau udah punya E4 di rumah? Nggak ada. Oh ya. Hah? Oh, gampang kalau itu beli ya. Oh ya. Ya, banyak jual juga. Betul. Oke. Udah larut semua? Udah larut. Nah, nanti kalau mutarnya besok itu dalam posisi satu arah ya. Satu arah aja, satu arah. Enggak, satu arah. Oke. Ya. Kalau sudah diberi label seperti tadi kelompok berapa? Masing-masing kelompok, kemudian diberikan tanggal sampai selesainya pengamatan dari tanggal 11, 5 hari dari hari sekarang, 11, 12, 13, 14, 15 ya. tutup ya. Oke, tutup ya, tutup dengan rapat. Oke.
Ya. Ini udah selesai. Label kita. Oke. Kau pula ya kenapa ya? Yang belum membuat label silakan buat labelnya ya, kelompok berapa dari tanggal hari ini tanggal 11 sampai 15. 15 Pak. Ya. Nih bang, ini kan. Ini memang tutupnya, kayaknya bukan tutupnya ya. Ayo, 1, 2, 3. Kasih cair kelompok 3. Ya. Itu bekasnya cairnya nanti simpan di tempat yang teduh. Silakan. Ya. Pupuk kasih cair. Oke. Ayo, ke sini. Nggak kelihatan ininya. Ayo. Kelompok 2. Pupuk kasih cair. Oke. Oke, mantap. Silakan. Dibawa ke tempat yang teduh. Kelompok 4, Bekasi cair. Ayo. 1, saya hitung ya. 1, 2, 3. Kelompok 4, Bekasi cair. Wah. Ya. Oke, berdasarkan barisannya ayo kita evaluasi 2 hal yang kita kerjakan tadi. Barangkali ada teman-teman yang belum persis memahami alurnya tadi ya. Kira-kira dari apa yang kita lakukan hari ini, yang pertama saya tanya dulu prosesnya yang pembuatan mol. Ayo, proses pembuatan mol dimulai dari apa? Ya, membuat larutan gula. Tadi yang kita lakukan berapa? Ya, kapasitasnya dulu yang kita pertimbangkan di wadahnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya yang 200 liter 1 drum, boleh juga ya. Tinggal dikali lipatkan. Atau yang punya lebih besar daripada wadah yang tadi, itu boleh. Tinggal komposisinya dikali lipatkan. Panduan prakteknya sudah saya kirim di grup ya. Itu yang dipraktekkan di sini ya. Yang di slide juga boleh. Itu yang di slide pembuatan molnya kapasitas besar ya. Kalau rata-rata di sana menggunakan ya, ada yang pakai toren, ada yang pakai ya, toren tadi kemarin ya dalam kapasitas besar. Tapi kita untuk skala kecil di rumah tangga, mungkin yang tersedia di rumah Bapak Ibu biasanya apa selain wadah itu? Drum ya. Oke. Tapi kalau untuk mol, mungkin mol sama pupuk cair itu kalau kita membuat dalam 1 drum, kira-kira ngaduknya agak susah nggak? Atau nanti dicarikan caranya untuk mengaduk itu. Betul? Enggak. Nanti kalau ditaruh jerigen selama proses, kan ini 15 hari Pak. Untuk ngaduknya itu yang susah. Ya kan? Jadi kira-kira kapasitas berapa? Kalau 200 liter kayaknya ini ngaduknya lumayan berat juga ya. Ya. Berat ya? Ya? Wah, 100 ya? Wadah 200. Wadah 200, benar. Jadi ngaduknya sendiri bisa. Nah,
Nanti tinggal dikalikan, kalau 100 berarti untuk molnya nah hanya mungkin hambatannya nanti di penyediaan air lindi ini. Betul nggak? Air berasnya. Kira-kira dan diupayakan yang segar ya. Mungkin yang disimpan dalam 2-3 hari itu masih memungkinkan, tapi kalau udah lebih dari 3 hari itu sudah agak bau. Lebih aman sih pakai itu tepung gitu sebenarnya. Tepung ya. Tepung itu kan ya lebih aman 1 kilo ya. 1 kilo bisa dicairkan berapa liter gitu ya. Ya benar, pakai tepung. Nah, nanti yang perlu diperhatikan ini Bapak dan Ibu, dalam pembuatan mol itu sumber mikrobanya apa? Yang tadi kita buat sumber mikrobanya apa? Bonggol pisang ya. Sumber mikrobanya yang tadi dalam mol itu adalah bonggol pisang. Ya. Ya? Ya, maksudnya gini. Ya, itu nanti kita sebenarnya mau menternak mikrobanya. Nah, yang asal ya starternya itu asalnya dari bonggol pisang. Kalau di sini banyak bambu, dari rebung bambu boleh. Ya. Terus ada yang tanya ke saya, dari keladi boleh nggak? Saya belum tahu ya. Kalau dari keladi apa kandungan dalamnya? Yang jelas kalau yang dianjurkan dari berbagai macam sumber itu rebung bambu dengan bonggol pisang, karena dia mengandung apa? Selain mikroba ada juga ZPT. ZPT apa? Zat perangsang tumbuh. Jadi ada zat perangsang tumbuhnya ya. Nah, kemudian kalau gula kan kita nggak masalah ya. Mungkin dalam proses pembuatannya yang bermasalah itu ketika penyediaan air lindinya. Nah, kata Bapak tadi kita pakai tepung beras aja, itu udah selesai katanya. Ya? Oh, pas hajatan ya. Boleh juga, daripada dibuang air lindinya pas hajatan. Jadi kita ngumpulin air lindi itu, ya. Atau pas ada pengajian atau apa ya, yang masak berasnya banyak gitu, masak nasinya banyak. Untuk pembuatan mol, ada yang masih belum paham? Ya? Paham semua? Oke, paham. Prosesnya sudah dilihat semua? Oke. Ini saya rekam, nanti Bapak tonton lagi apa yang Bapak lakukan ya. Oke. Sekarang yang kedua kita tadi buat apa? Pupuk bokasi cair. Pupuk bokasi cair itu sumber mikrobanya dari mana? Dari dari E4 sumber mikrobanya. Iya. Iya, sumber mikrobanya dari E4. Nah, sekarang makanannya mikroba, ya gula dulu yang dimakan. Ya. Ya. Enggak. Benar, itu kotoran sapi juga makanannya. Tapi sebelum makan makanan kotoran hewan sapi itu, dia mengkonsumsi gula dulu. Sehingga dia memperbanyak diri. Nah, setelah banyak, iya membelah diri. Kalau mikroba kan membelah diri ya. Nah, terus kalau setelah banyak, dia juga membantu menguraikan kotoran sapinya. Tetapi ini catatan yang di sini, karena kotoran sapinya sudah tercampur dengan rumput, mungkin agak berbeda perkembangannya ya, dekomposisinya, karena si mikroba juga dia kan, rumput juga adalah bahan organik. Mungkin tidak seefektif kalau dia disaring dulu, si ininya dibersihkan dulu. Yang jelas rumputnya itu dalam 5 hari nggak terurai.
Nah, kemudian yang kotoran sapinya juga mungkin belum terurai semua. Ya, belum terurai semua. Tapi Bapak-bapak nanti untuk pupuk bokasi cair dan mol itu ya dicobakan di tanaman sekitar Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya? Ya? Kira-kira ada di rumahnya yang tanaman di dalam pot? Apa? Tanaman apa yang di sekeliling rumah dalam pot? Ya. Ya bunga-bunga atau apa lagi? Cabe, ada cabe. Ya. Nanti kalau saya inginnya seperti ini, Bapak-bapak. Nanti Bapak-bapak sediakan tanaman dalam pot minimal ada 4 lah ya. Ada 4. Tapi saya udah gambarkan ini kemarin. Ini yang tanaman dalam pot, betul? Ini tanaman dalam pot. Tapi yang ini jangan dikasih VOC. Jangan pupuk organik cair. Untuk perbandingan, ya. Nanti diamati selama 1 bulan, 1 minggu sekali, Bapak kirim foto di grup ya. Foto misalnya minggu ini nih. Enggak minggu ini. Minggu depan kan 5 hari. Ya, 5 hari sudah jadi. Setelah itu disaring. Disaring dulu. Masukkan dalam wadah. Kalau ada jerigen yang 5 liter, dikasih ke jerigen 5 liter ya. Masukkan ke jerigen 5 liter. Kemudian nanti didokumentasikan selama proses itu. Nanti dari hasil pembelajaran besok Pak Diki untuk praktek membuat label, gambar label, merek dan seterusnya, tempelkan, dikasih foto ya atau video. Seperti yang ditonton di video itu. Kemarin inget nggak? Ada yang teman kita di Banten melakukan pengemasan itu. Nah, selanjutnya setelah dikemas, nah dalam beberapa kali Bapak Ibu gunakan uji cobakan di tanaman. Ya. Di tanaman di sekitar rumah supaya mudah diamati. Misalnya katakanlah ada di sini 4 pohon cabai tapi dalam pot atau polybag ya. Terus masukkan VOC-nya. 1 ini 1 minggu kemarin diberi berapa kali? Boleh 2 kali, boleh 1 kali. 1 potnya berapa? 1 potnya 200 mili. 200 mili 1 gelas. Tapi ini yang sudah jadi itu diencerkan dulu. Diencerkan 5, boleh 5, boleh 10. Tapi katakanlah seragamkan. Kalau Bapak 5, terus 5 kali ya. 5 kali pengenceran. Kalau 10 kali pengenceran ya. Ya terserah Bapak-bapak maunya yang komposisi mana ya. Nah yang penting Bapak-bapak bisa membedakan dan yakin kalau itu ada pengaruhnya. Ya? Yes? Yeah. Ya benar. Kalau dibuat nanti pupuk ini sudah capek-capek tidak ada pengaruhnya, berarti ada yang salah. Salah di mana? Salahnya di mana? Bisa salah yang ngajarkan, bisa salah yang belajar, betul nggak? Ya, jadi artinya kita saling berbagi pengetahuan. Mohon maaf saya minum dulu. Bentar. Oke, kalau sudah dipahami belum? Nanti apa yang harus dilakukan Bapak Ibu setelah ini? Jadi apa? Satu. Ya, pembuatan mol. Prosesnya pencincangan bonggol pisang ya, jelas. Kemudian menyediakan larutan air gula. Kemudian memasukkan air cucian air beras. Kemudian
Baru bongkol pisang dicampur. Ukurannya ya diaduk. Ukurannya dalam posisi kita yang dipraktekkan tadi 10 liter. Untuk pengamatannya apa yang dilakukan? Setiap hari selama 15 hari diaduk. Dibuka dulu kan sebelum diaduk. Susah kalau belum dibuka, betul nggak? Ya, buka dulu. Diaduk. 5 kali putaran aja. Dibiarkan 5 menit, ya. Baru ditutup kembali. Simpan di tempat teduh, ya. Yang kedua, untuk pupuk organik cair. Cara pembuatannya tadi apa? Larutan gula dan E4. Ya. Kemudian dicampur dengan pupuk kandang dan air. Tadi yang kita buat dalam kapasitas 10 liter. Ukurannya Bapak Ibu lihat di catatan aja ya, yang saya berikan di file panduan praktek, ya. Prosesnya sudah kita lihat, sudah paham. Pada saat pengamatan, apa yang dilakukan? Ya dibuka, kemudian diaduk. 5 kali putaran satu arah, gak usah terlalu cepat ya. Diamkan 5 menit, baru tutup lagi. Nah, siap. Nah, sekarang pertanyaan saya yang untuk tiap kelompok. Siapa yang melakukan itu? Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Siapa yang melakukan itu? Dan siapa yang melaporkannya itu ke saya? Yaitu anggota kelompoknya. Ya, sekarang anggota kelompoknya, karena itu wadahnya memungkinkan untuk dibawa. Nah, siapa yang mau mengamati? Dibagi aja. Dibawa boleh ke rumahnya. Disimpan di tempat yang teduh. Ya. Ya, oke. Sebelum saya tanya siapa yang nanti bawa, yang nanti bawa itu ke rumahnya harus mendokumentasikannya dalam bentuk foto ataupun video. Nanti diupload di grup. Ya, diupload di grup, oke? Oke. Saya tagih nanti kelompok ini udah oke. Tadi yes. Kelompok 3, oke yes ya. Oh, ini kelompok 4. Oke. Enggak. Oke. Bapak Ibu sekalian, siapa yang belum masuk ke grup WA? Siapa yang belum, Ada ya. Tapi mayoritas semua sudah ya, Pak Ketua ya. Ada sebagian belum, Pak. Ada sebagian yang belum. Tapi pada dasarnya wakil dari setiap kelompok sudah ada di grup ya. Ya. Oke. Itu yang lebih penting melaporkan ke saya. Pertama yang dilaporkan apa? Proses perkembangan. Proses pengembangan mol atau pupuk cair selama pengamatan. Untuk pupuk cair berapa hari? 5 hari. Terus untuk mol 15 hari. Oke. Kira-kira capek nggak? Nggak. Kan cuma 5 menit dibiarin loncat paling 10 menit tiap hari. Oke. Nah, setelah 15 hari untuk pupuk untuk mol dan setelah 5 hari untuk pupuk cair, disaring, dimasukkan ke wadah, nanti labelnya dipasang, ya. Labelnya dipasang. Kemudian setelah itu diaplikasikan di apa? Diterapkan ya. Diterapkan di tanaman yang ada di sekitar rumah. Kalau ada, katakanlah saya tanya Bu siapa? Ibu punya tanaman di rumah apa? Apa itu? Seledri. Oh, daun salam.
Daun seledri itu ada berapa pot? Banyak. Katakanlah saya cuman minta pengamatan 5 ya. 5 yang nggak pakai pupuk cair ini, 5 yang pakai. Diamati selama 1 bulan. Boleh dilaporkan ke saya, Bu, ya? Ya, via WA dilaporkannya cuman foto, kirim, foto, kirim. Ini yang dikasih, ini yang nggak dikasih gitu. Biasanya dipakai pupuk apa? Nggak pakai pupuk. Oh ya, kotoran ayam. Jadi selama proses pengamatan, nanti jangan dikasih pupuk yang lain dulu ya. Selama proses pengamatan, jangan dikasih pupuk lain-lain dulu supaya supaya apa? Supaya bisa membedakan bahwa pupuk ini ada pengaruhnya tidak, ya. Saya percaya Pak Darwin pasti sudah ada dalam bayangannya. Sudah? Wah. Oke. Kira-kira paham apa yang saya maksudkan? Tahu Bapak yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu? Ya, tahu ya. Nanti kalau misalnya sudah prosesnya selesai sampai penyaringan, nanti penggunaannya nanti saya share lagi di grup, saya ingetin ya. Ini sudah hari ke-16, ayo gunakan pupuk cair yang mol yang ada buat ya. Ya betul Pak Ketua. Gimana? Saya yakin bapak-bapak di sini bersemangat dan ibu-ibu ya. Pasti bersemangat ya. Pasti bersemangat. Semangat. Sebagaimana tadi yel-yelnya. Nanti ini silakan berbagi. Kalau misalnya di lokasi ini memang Bapak Ibu tidak memungkinkan, ya, silakan dibawa ke rumahnya yang yakin memang saya akan mengamati ini dan melaporkan di grup. Ya. Tapi kalau misalnya tidak misalnya tidak yakin untuk melaporkan, ya siapa yang siap di kelompoknya, ya. Nanti Pak Ketua minta tolong ya, untuk dimonitor siapa yang melaporkan di tiap kelompok, di posisi siapa itu pupuk cair dan mol ada. Ya, kalau ini kan posisinya memang nggak bisa dipindah ya. Nah, nanti kalau untuk yang sesi siang, pupuk padat itu memang kalau dipindah repot. Ya, kemudian belum tentu juga di rumahnya ada penutup terpalnya. Nah, berarti kalau yang pupuk padat diupayakan ditengok ke sini dalam 3 minggu itu 3 kali. Tapi ada juga yang mengamati tiap 2 hari, 3 hari ya. Oke? Kayaknya berdiri capek nggak? Capek ya? Tapi ini baru jam 11 gimana? Bikin lagi katanya Pak. Bikin lagi? Bikin lagi terus. Oke. Sebentar. Sebelum bubar, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Nurul tadi mau nanya Pak. Iya, nanya apa? Mbak Nurul. Enggak Nurul. Oh ya. Ini saya minta juga Mbak Nurul ya untuk mengkoordinirnya ya. Terutama di pelaporannya sama Pak Roy ya. Memantau, maksudnya memantau untuk keseluruhan. Ya. Ya. Ya, kita selesaikan ini sesi ini dulu. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah cukup? Ya. Saya akhiri. Pak Diki ada yang tambahkan nggak? Ada yang ditambahkan nggak sesi ini? Ya, terima kasih Pak. Baik. Mungkin udah semua tadi udah diulas semua, tadi evaluasi sudah semua. Jadi kira cukup ya. Tadi memang ini ada satu kelompok yang jauh sekali ya. Jauh. Jadi memang presiden harus diambil dibawa. Dan tentunya kita harapkan bahwa ini pelatihan ini berlanjut menjadi sumber informasi kalau memang ini ternyata uji coba ini setelah 5 hari digunakan, disaring, kemudian mendapatkan pupuk cair, kemudian digunakan kalau ada media. Memang uji coba memerlukan waktu ya, seperti yang Pak KPA kemarin 1000 kali lebih dicoba dalam membuat lampu.
ya kita bukan tidak kurang sekali ya. Paling tidak dalam lihat pertemuan seperti tadi. Nah, tren itu kalau bisa ada tabel, misalnya atau namanya dokumentasi. Saat pembelian pertama, kedua, ketiga, dan sama dan yang satu lagi jangan menggunakan pupuk apapun ya, tanpa pupuk apapun. Tapi menggunakan pupuk NPK, pupuk kandang dan lain-lain dibandingkan dengan mol, ya kita nggak ketahuan perbandingannya. Jadi non pupuk sama dengan pupuk kita siapkan apa namanya pot atau tanaman yang udah kita bisa lihat perawatannya. Mungkin seperti itu. Besok ada informasi yang akan kita buat praktek tapi hanya di kelas saja. Bagaimana membuat satu informasi yang pelabelan tadi kemarin kita sampaikan. Kita mencoba memberi informasi melalui pelabelan yang ada di yang kita buat. Nah, mungkin itu nanti setelah kita jam istirahat kita mulai kerja keras lagi mengaduk-aduk karena lebih medianya lebih banyak ya. Nah, ini tentu mungkin kita akan taruh sedikit. Yang kering enggak pakai ini serasa. Kita turunkan. Ya. Yang ke serasa apa pakai kan? Ya, pakai. Pakai juga. Ya, Ada pakai. ke serasa. Ya, air tidak masuk seperti Ya. Ini Pak baru kan. apa namanya? Pembuatan itu mengandung kadar air yang tinggi. Terus yang kedua dibuat blokade kalau ada air ngalir dari bawah. Karena ini kita menggunakan untuk lokasi tempat penyimpanan lokasi padat. Mungkin itu yang paling kiri kita turunkan sampai serendah mungkin sehingga pada saat ada hujan besar tidak sampai. Syukur bisa siapa yang punya terpal kita tutup kanan kirinya saja, paling ujung tidak perlu mungkin karena bagian besar. Mungkin itu tambahan sedikit. Mudah-mudahan selama kerja ada energi besar ya. Semangat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Koik.